Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, maka mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, apakah manusia pilihan Satria Piningit Kasab? Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dengan tafakur Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka tabir sang sosok manusia pilihan, atau kita kenal dengan Satria Piningit ataupun sebutan lainnya. Tak kalah hamba Allah merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merasa diawasi setiap apa yang dilakukannya, maka hatinya akan bersih. Apabila hati sudah bersih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hakikat-hakikat baik berupa ilmu ataupun berupa hikmah, berupa makrifat atau kasyaf, mengetahui sesuatu yang gaib, yang lalu maupun yang akan datang. Ilmu, hikmah, makrifat atau kasyaf datang kepada hamba Allah tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendirinya mendapatkan ilmu, dengan sendirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ke dalam hati hambanya, tak kalah hambanya itu hatinya bersih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ke hati hamba Allah itu kasab, bisa melalui ilham, juga bisa melalui mimpi, bisa juga melalui pemberitahuan lainnya, atau dengan adanya suara yang tidak terlihat sosoknya. Tak kalah hamba Allah ini mendapatkan satu ilham, tentu beliau bisa mengetahui karena hatinya sudah bersih. Tetapi kalau hatinya hamba Allah ini masih dengki, dendam, dan lain-lain, hal seperti itu tidak akan datang kepada orang tersebut. Karena ilmu-ilmu hakikat itu laksana mutiara yang sangat mahal. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyerahkan itu kepada orang-orang yang belum bersih hatinya. Karena orang yang hatinya bersih, jujur, bisa menjaganya. Tapi kalau orang yang tidak bersih bisa membahayakan, tentu Allah tidak akan memberikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, juga bisa menjaga yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya hamba Allah ini tidak mengerti
tujuan apa. Tapi beliau sesudah mendengar atau memahami, mencerna apa yang datang kepada dirinya, maka nampaklah kesesuaian dengan ilmu. Karena ilmu hakikat itu pasti syariat Allah, jadi tidak bertentangan. Kalau hamba Allah tidak bisa menjaga atau tidak berakhlak yang baik, mempunyai hati yang tidak baik, ini bisa menjadikan fitnah ataupun suatu musibah. Hamba Allah yang diberikan dengan sesuatu hal yang bersifat mengetahui rahasia-rahasia orang lain, belum mantap musyahadanya, bisa menimbulkan rasa pada dirinya merasa paling hebat atau merasa mempunyai suatu kelebihan daripada orang lain, yang bisa membuat hamba Allah ini bisa menjadi sombong atau ujub. Karena itu sumber segala macam kejelekan dalam hati manusia. Padahal itu cobaan yang Allah berikan kepada hamba Allah, karena hamba Allah belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikhawatirkan seseorang hamba Allah yang mempunyai ilmu kasab, belum mempunyai sifat Ar-Rahman, maka melihat seseorang dengan kerahasiaannya dalam dirinya benci atau dendam, dikarenakan hamba Allah ini belum mantap musyahadanya dan juga belum mantap sifat-sifat Ar-Rahman yang ada pada dirinya. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan memberikan. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan ataupun pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.